Setelah kasus kerusuhan Poso, jadi banyak orang yang membicarakan bahwa banyak sekali teroris itu berasal dari pesantren. Sementara teman-teman ketika berbicara mengenai Yuni, ketika Kasra, saya yakin adalah referensinya adalah film-film India. Dari beberapa yang pernah saya lihat seorang pengamen muda di mana mereka mengenal sebelumnya memiliki para contoh. Karena kalau di Bali itu kan perempuan tidak mendapatkan harta waris. Nah, sedangkan kalau di Islam perempuan dapat waris. Nah, itu apa kebudayaan Bali sekali lagi atau sebenarnya ajaran itu ketika perempuan tidak dapat waris? Kalau boleh saya sebut nama FPI, nah, kita tahu mereka berlatar belakangkan dan menyebutkan nama Islam sebagai garis di depan mereka untuk melakukan hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak kita inginkan. Saya pertama kali dengar cerita itu rasanya benci, rasanya sebel banget gitu. Kenapa sih saudaraku muslim dikristenkan seperti itu karena mereka miskin. Akhirnya mereka diiming-imingin harta, jadi mereka pindah agama. Here in Jogja we wake up to vuvuzelas of World Cup from the mosque in the window. Tujuan saya pribadi tentunya yang pertama saya ingin mengenal secara langsung karena kegiatan ini kan interfaith pilgrimage gitu kan. Artinya pilgrimage ini kan syarah. Jadi bagi saya pribadi ini sangat menarik ketika saya harus bersama dengan orang-orang yang berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan dengan saya, dan saya harus tinggal di tempat-tempat suci agama-agama lain. Jadi menurut saya tujuan datang saya kemari ingin belajar, ingin mengenal secara lebih dalam lagi apa yang ada di dalam komunitas itu atau dalam agama itu. Amen. Beragama harus punya benteng yang kuat, dimunculkan tempat suci. Setiap manusia pada dasarnya memiliki benteng yang namanya pura. Kalau pemahaman dalam konsep Hindu, jadikanlah diri Anda itu benteng spiritual Anda sendiri, dan tentu itu universal pengertiannya. Harapannya manusia harus selalu healing dengan seperti itu. Adonai sifat tiftah kefiyah kita khilatet. Adonai sifat tiftah. Dalam Buddhist art ya, itu dulunya un-iconic. Ya, jadi dulunya tidak ada patung-patung seperti ini. Bahkan Sang Buddha sendiri melarang umatnya untuk menyembah beliau. Ya, tetapi tetap saja kebijaksanaan manusia itu kan berbeda-beda tingkat kematangan spiritual. Mereka kadang-kadang masih membutuhkan sosok yang wadah, yang bisa kita lihat secara visual, yang masih bisa kita sentuh ya lewat indera kita. Jadi patung Buddha ini hanya mewakili representasi dari sosok keagungan Sang Buddha untuk menginspirasi saja. Mengapa sumber-sumber kekerasan atas basis agama itu terjadi? Karena sebetulnya hampir semua agama mempertahankan apa yang disebutnya kekerasan teologis. Jadi kalau mau menciptakan budaya damai, ajaran-ajaran dari gereja kita atau agama kita harus kita tinjau ulang, harus kita gugat gitu. Kalau membangun gereja, ini saya berbicara gereja ya, maka kami tantang umat agama itu harus di-recycle, daur ulang. Kalau enggak, agama menjadi anti kemanusiaan dan enggak memberikan sumbangan apa-apa bagi kehidupan manusia. Itu yang terjadi. Makanya
kekerasan atas basis agama sering terjadi. Jadi teologis kita garap, sosiologis kita garap, antropologisnya kita garap, karena ini adalah sejarah dari gereja Kristen Jawa. Antropologinya adalah antropologi Jawa, bagaimana kultural, politik, psikologi, manajemen, historis, pokoknya dijawab semua. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Yang disebarkan itu kebajikan, membuat perusahaan menerima banyak karyawan, membuka toko, membayar pajak. Ya, Pak Haji main barongsai. Ini semua tidak mengajarkan ritual agama, tapi menyebarkan kebajikan agama Konghucu. Maka agama Konghucu mendatangkan apa? Keharmonisan. Ya, kita yang penting itu rukun. Kedua, umat Konghucu menyebarkan kemakmuran. Wala antum abiduna ma'abu, dan kalian bukan wajib apa yang sembah. Lakum dinukum waliyadin. Biarlah bagi kalian agama kalian, bagi aku agama aku. Gimana? Damai. Yang paling menarik dalam kegiatan IYP ini salah satunya adalah mengikuti live-in di pondok pesantren. Karena saya sendiri tidak tahu banyak tentang pesantren, saya hanya mengetahui isu-isu pesantren itu dari media-media atau isu-isu kabar burung tentang bagaimana kerasnya pesantren dan sebagainya. Dan dengan saya mengikuti program IYP ini, saya bisa langsung ikut terjun dalam kehidupan mereka. Dan tentunya ritual itu sholat Jumat, yaitu hampir saya mendapatkan titik temu antara agama Islam dan juga agama Buddha. Di situ juga terdapat nilai-nilai luhur, yaitu seperti ketenangan dan ya mungkin ini sebagai jawaban Allah kenapa saya mungkin diikutkan di IYP ini, mungkin biar tahu sebenarnya makna missionaries itu apa. Ketika saya live in di Jumat itu, saya tanya kepada Bapak Teguh gitu. Bapaknya bilang sebenarnya makna missionaries itu sendiri adalah menebar kebaikan, menyantuni anak-anak miskin, orang-orang yatim, dan orang yang tak mampu tanpa memandang dia agamanya apa gitu. Kalau masalah dia pindah agama itu sebenarnya bukan kewajiban memaksa untuk mereka pindah, tapi itu semata-mata adalah hidayah dari Allah sana gitu, kata Bapak itu. Setelah saya mendengar itu, saya mulai bisa toleran gitu. Jadi emang saya juga menyadari bahwa memilih agama itu merupakan hak masing-masing manusia. Sangat berkesan bagi saya ketika saya mampu mempertahankan diri saya di lingkungan yang baru, dan kita biasa berdialog dan kita bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya saya bisa tahu bahwa ternyata yang selama ini yang menjadi pandangan orang misalnya terkait dengan pesantren, terkait dengan agama-agama tertentu, itu semua hilang.
Iya, kalau untuk misalnya Hindu dan Buddha di lingkungan tempat tinggal saya itu tidak terlalu banyak, bahkan tidak ada yang beragama itu. Jadi saya lebih kepada bagaimana kehidupan di pesantren. Akhirnya saya banyak mendengar tentang pesantren itu sudah sejak lama dari ayah saya, bahwa pesantren ini tempatnya baik, tempatnya bagus seperti itu. Seiring perkembangannya waktu, khususnya dalam setelah kasus kerusuhan Poso, jadi banyak orang yang membicarakan bahwa banyak sekali teroris itu berasal dari pesantren. Yang saya tahu bahwa komunitas-komunitas ini ada komunitas tertentu yang melegalkan kekerasan. Itu yang saya tahu dulu. Dan setelah saya ikut kegiatan ini, ternyata semua itu tidak seperti apa yang diceritakan oleh orang. Saya lebih bisa menerima bahwa kita itu memang berbeda, tapi justru itu yang menyatukan kita. Saya khawatir akan sedikit liberal ketika mengikuti program ini. Tapi ternyata setelah perjalanan ini, saya malah semakin mencintai Tuhan saya semakin mencintai agama saya. Mempersoalkan agama lain, mempersoalkan perbedaan itu sudah tidak relevan lagi untuk saat sekarang. Yang lebih penting adalah menciptakan situasi perdamaian sehingga kita bisa berbuat baik dan menciptakan dunia yang lebih baik dan memanusiakan manusia yang lain. Yang kita dapatkan bersama-sama di sini, kita ingin suarakan. Oke, nah itu kita akan tuangkan dalam bentuk petisi. Petisi itu adalah sebuah kesadaran bersama menjadi pernyataan bersama yang kita tanda tangani semua. Fungsinya adalah untuk komitmen bersama sebagai nilai-nilai yang akan kita pegang berikutnya. Hidup bersama dan bersesama. Hidup bersama dan bersesama, menolak kekerasan untuk dunia yang lebih baik. Oke. Lalu kita menurut saya IYP ini, Interfaith Youth Pilgrimage, itu adalah suatu program yang sangat berguna bagi kerukunan umat beragama di Indonesia ini sendiri. Dan saya merasa, wah, ini kesempatan saya untuk mengenal keberagaman di Indonesia. Here below, here in Jogja we are awake to roosters who crow through the night, church choir near yoga class, Indian Ocean crash. Gate parasam gate bodhisvaha. Gate parasam gate bodhisvaha. Here is Jogja, 5 creeds awake, Jesus in sarong and Javanese hat, jilbabs bob down every street, climb Nirvana, find the Bodhi tree. Well, the Hindus built Prambanan because they can hold these fires with a holy plan. Confucius points at the moon, look not at the hand but at the light it points to.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oh, session.